Sungguh pernyataan kemurahan-Mu kebenaran bagi kami, di mana kami kembali boleh dikumpulkan di rumah yang kudus di sini, datang untuk bersama bersuka cita memuji memuliakan akan kami mereka untuk berdiri di hadapan Tuhan, mengaku dan berjanji untuk masuk dalam sebuah rumah tangga yang baru. Bapa dalam kerajaan surga, di tengah-tengah sukacita persekutuan kami saat ini, kami mau bersama-sama kami percaya akan menjadi sumber dan dorongan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan, sinari hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Nya dalam kami dengarkan dan renungkan Tuhan bersungguh-sungguh tertanam baik dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam setiap keluarga hidup dan kehidupan kami, terkhusus Tuhan kedua anak kasih kami Asya dan Sina. Berkati hamba-Mu Tuhan yang saat ini akan memberitakan kebenaran firman-Mu, beri hamba hikmat, biar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Jauhkan kami dari berbagai macam halangan perintangan saat ini, dan biarlah kiranya hati pikiran kami hanya tertuju pada sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Ayat 1 sampai ayat 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripada hatimu? Saatmu belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang silakan dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang dalam cari anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencari air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepadanya. Amin. Sedemikian juga bacaan firman Tuhan yang mendengar dengan kita pada saat ini, dan kita disebut berbahagia ketika kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Yang luar biasa memberikan kepada kita dan doa kasih. Kita boleh diperjumpakan dalam suasana sukacita pada saat ini karena Tuhan. Di tengah-tengah sukacita yang terjadi pada saat ini, mungkin saja ada hati yang sementara cemas, ada hati yang sementara deg-degan dan mungkin sedikit gelisah. Atau sudah tenang hari ini? Saya rasa sedikit.
antara bahagia dan cemas, antara sukacita dan takut. Bahagia karena akhirnya penantian dari kedua anak kasih yang telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun tiba pada sebuah titik pernikahan. Tapi takut dan cemas karena keadaan dan situasi yang sementara terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Layar siaran sampai hari H dihapus, lancar siaran ke acara. Semoga nata siaran gangguan. Kalau misalnya selesai acara, semoga tak siaran dan bisa klaster baru karena COVID. Jangan sampai dalam acara jadi batu sambungan di dalam persengan. Acara masih harus akhirnya banyak lagi acara. Pemikiran cemas takut dengan setiap apa yang direncanakan, khususnya yang direncanakan pada saat ini. Nah, hampir sama yang terjadi lewat bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang perkawinan di Kana. Di mana saat itu pemilik pesta kehabisan anggur. Jadi anggur pada saat itu, pada zaman itu adalah menu wajib yang harus ada disajikan saat ada pesta perkawinan. Belum selesai pesta, anggur sudah mau habis. Nah, tentu sebagai pemilik pesta pada saat itu merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah. Bisa-bisa dapat selesai pesta kita jadi bahan cerita, jadi malu, masih itu. Nah, ternyata di acara pesta perkawinan itu ada Ibu Yesus, ada Yesus dan juga para murid. Dan ternyata juga soal kekurangan anggur itu sampai ke telinga Ibu Yesus. Ya, kalau namanya ibu-ibu itu selalu peka dengan keadaan. Ia tidak mau situasi ini membuat pemilik pesta malu. Lalu ia berinisiatif menyampaikan itu kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Kenapa kemudian Ibu Yesus menyampaikan itu kepada Yesus? Karena ada sebuah keyakinan pada diri Ibu Yesus bahwa Yesus pasti bisa melakukan sesuatu mengatasi masalah itu. Tetapi apa jawab Yesus? Apa yang kau inginkan daripada Ibu waktu berikutnya? Tetapi Ibu Yesus menyampaikan kepada para pelayan, apapun yang disampaikan, apapun yang tidak disampaikan oleh Yesus kepada kalian, lakukanlah itu. Ibu Yesus memberikan perintah kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Setelah itu Yesus menyuruh menyedotnya dan membawanya ke pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta itu mengecap, ia mengatakan, biasanya ia tuh anggur melo ya baru dipasarkan. Selesai tidak habis nanti itu anggur bagus, baru kemudian disediakan anggur yang bagus. Tetapi sekarang malah anggur baik yang ada, engkau menyimpannya sampai sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah tanda tulisan Yesus yang pertama merubah air menjadi anggur di sebuah perkawinan. Kehadiran Yesus pada saat itu memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh pemilik pesta. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus melakukan pertanyaan? Bukan dibayar. Mengapa Yesus bukan melakukan mujizatnya di luar umum?
Karena pernikahan itu istimewa di mata Tuhan, dan Tuhan memberkati sebuah pernikahan. Mengapa Tuhan memberkati pernikahan? Karena pernikahan adalah ide dari Allah sendiri sejak penciptaan. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, Allah melihat bahwa dia bersedia, sehingga dia mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga mereka berdua menjadi suami istri, menjadi kawan sekerja di ladang. Mengapa Tuhan memberkati kita? Karena pernikahan adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan kita jemaat. Harus tetap bersama-sama, sehingga sebuah hubungan tetap kokoh, karena didasari dengan sebuah komitmen bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan akan ada suka dan duka, akan ada sehat dan sakit, akan ada tawa dan tangis. Tetapi kita sudah berjanji bersama di hadapan Tuhan untuk tetap saling setia dalam keadaan penuh anugerah. Mengapa mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur? Sepertinya itu hal yang biasa-biasa saja. Mengapa bukan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus berjalan di atas air, atau membangkitkan orang mati, supaya semua orang yang melihat itu terheran-heran dan termangu-mangu? Bukan soal berkat berlimpah, tapi soal perubahan. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita kadang banyak fokus berkat kesembuhan. Kita kadang fokus pada hal-hal yang kelihatan saja, hal-hal yang luar biasa yang kita anggap mujizat. Tetapi mujizat yang penting dari kehidupan adalah sebuah perubahan. Tujuan untuk senang-senang saja, ya, supaya ada yang menemani, supaya ada yang masak-masakan, supaya ada yang mencucikan piring, supaya ada yang urut-urut lalu capek bekerja dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu. Bukan melihat pernikahan sebagai alat untuk memuji Tuhan. Tuhan mengajak kita berubah, memiliki hati yang membantu bukan hanya kepada pasangan, tetapi kepada semua orang. Dan semoga karakter-karakter yang dulu yang buruk mampu berubah menjadi karakter yang baik. Dan ketika kita mau terbuka kepada Tuhan, Dia akan sanggup mengubah hidup kita. Saya mau bertanya kepada Sarah dan Asa. Menurut Sarah dan Asa, mana lebih berharga, air atau anggur? Kalau di toko-toko yang paling mahal harganya air mineral atau anggur? Anggur, ya. Yang lebih mahal adalah anggur. Hidup kita ini, bahkan hidup dalam sebuah pernikahan, ibarat air. Tetapi Tuhan sanggup mengubah air itu